Kiprah Jati. Diserbu oleh Jaya Katuang. Nah, ini pun juga pelajaran buat kita bahwa kita ini kejayaan yang mau kita menuju kejayaan Republik Indonesia ini juga bisa dihancurkan oleh orang sendiri. Itulah hikmah dari kita mengingatkan tentang Singosari. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ki Ahyadi bahwa satu contoh yang sudah berhadapan, yang mestinya bermusuhan, keturunan Tunggul Ametung dan keturunan Ken Angrok itu bisa rukun kok untuk kejayaan Singosari. Nah, ini ternyata kejayaan Singosari ini yang tadi ke Ki Ahyadi menyinggung masalah Mongolia tadi itu, ya ternyata benar, Mongol ini nggak pernah pulang, Pak. Jadi pokoknya ingin hancur sampai kapanpun. Lah ini dendam ini. Lah kita tahu bahwa Singosari sesudah Singosari adalah Mojopahit. Pada saat Mojopahit mengalami kejayaannya, nah sebenarnya perkawinan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka itu perkawinan sebuyut, Pak Jati. Satu buyut dari Galuh Pakuan namanya. Jadi namanya waktu ada di Galuh Pakuan itu Rakyan Wijaya. Ibunya dari Singosari yang selalu disebut di dalam sejarah itu, tapi bapaknya nggak pernah disebutkan di dalam sejarah itu. Nah, di bumi ing Nusantara inilah yang oleh Wangsa Negara dari Cirebon itu, nah kalau buku itu ditelusuri ada di situ bahwa Rakyan Wijaya ini pulang setelah ayahnya meninggal, dibawa pulang. Nah karena dia adalah keturunan raja, maka dia bergabung dengan para satria di Singosari yang kalau tidak salah komunitas itu namanya Dharma Putra. Nah Raden Wijaya ini kemudian juga diambil menantu oleh Kertanegara yang sebenarnya ini ya perkawinan sesaudara benar-benar, karena Raja Kertanegara sendiri juga punya istri yang dari Pajajaran atau Galuh Pakuan itu sendiri. Nah inilah makanya kalau sampai tataran Sunda, kerajaan Sunda bersatu dengan Mojopahit, ini alangkah luar biasanya. Nah ini tidak dikehendaki, maka dibuatlah intrik-intrik itu. Seperti kita tahu bahwa perang Bubat apa itu bukan ulahnya Gajah Mada atau apa, bukan. Tapi inilah satu pelajaran bahwa bangsa lain itu tidak senang kalau ada satu bangsa yang ingin besar. Nah jadi ini satu pelajaran yang mesti kita telaah. Ojo joyone tok, tapi kenapa ini bisa jatuh? Itu yang perlu kita ini. Demikian juga ini bias dari apa yang disampaikan ini, ya makanya Bung Karno pun mengingatkan dengan jas merah, jangan melupakan sejarah. Ini kalau filsafat sejarah yang beliau belajar dari filsuf Hegel. Nah ini yang kemudian disampaikan kepada ojo lali sejarah lah. Dan kita tahu bahwa belakangan, tidak tahu kurikulum yang keberapa, kita sekarang baru 7 kurikulum ya, mulai merdeka. Waktu kemarin itu pelajaran sejarah seperti dihilangkan. Ini kesengajaan ini. Kita harus sadar ini. Kenapa kok dihilangkan? Apakah kita untuk tidak mengetahui sejarahnya sehingga lupa? Sejarahnya wong liya dipelajari, tapi sejarahnya dewe ditinggalkan. Nah, inilah satu pertanyaan besar ya. Jadi kalau kita mengingatkan tentang Singosari, tadi Mas Wito tadi mau menggelar satu pagelaran tentang Singosari itu semacam apa, dari budayanya, dari bagaimana dulu geopolitiknya seperti yang disampaikan oleh Mas Krisna tadi itu, Singosari seperti apa. Ayo kita telaah kembali. Ya, kita jangan terpukau juga kepada hal-hal yang dari luar gitu loh. Teknologi boleh tinggi, boleh maju, ya, tapi yang katanya kita ketinggalan teknologi itu juga nggak benar. Teknologi kita juga tinggi menurut zamannya. Inilah yang harus kita, kalau kita menelusuri tadi katanya budaya leluhur itu justru untuk memperkuat diri kita sendiri. Aku iki sopo, aku iki tekondi, ya, aku kudu ngopo, saya harus bagaimana.
untuk kejayaan bangsa saya. Nah, kalau sekarang ya bagaimana kita sekarang perpolitikan kita ini juga mungkin masa lalu pun juga sama seperti itu. Cuma mungkin sekarang karena ini kelihatan, kalau dulu rojo ya kumpul-kumpul rojo, rakyatnya gak delok gitu loh. Lah saiki elit-elit ini ya, ini kan satu peringatan bagaimana kok seperti orang tidak bermartabat gitu loh. Jungkir balikkan apa meja itu, apa itu elit-elit itu. Lah ini juga sejarah. Artinya apa? Kita menjadi tanda tanya. Nenek moyang kita dulu kayak gitu enggak ya? Nah ini, jadi apapun yang akan dilakukan ini nanti oleh teman-teman dari Singosari ini mesti kita apresiasi. Sak mampunya kita lah. Iya, terima kasih. Para penonton Dapat TV yang kami muliakan, bicara tentang bangsa memang harus gegap gempita. Darah kita seakan-akan mengalir begitu deras, dan semangat kita seakan-akan berkibar di tengah-tengah Nusantara dari tiupan angin Pasifik dan Teduh yang begitu dahsyat kebersihannya, begitu hebat kelambeannya dan lain sebagainya. Nah, para penonton Dapat TV yang kami muliakan, sepintas kalau kita mendengarkan cerita beliau-beliau tadi itu, kalau tidak salah kesimpulan sementara, ternyata Singosari adalah persiapan untuk membentuk suatu negara yang besar yang namanya Majapahit. Nah, dan oleh karena itu Singosari lah tempat untuk mencari sesuatu yang menjadi visi dan misi yang tertulis dengan rapi. Nah, kita akan kembali kepada yang muda, kepada Mas Krisna. Ini mahasiswa-mahasiswa masih semester berapa, masih akan skripsi, ada yang semester 3 dan sekian. Kok lalu sabar tekun di tengah-tengah pohon-pohon bambu, di samping gua dan air terjun di Padepokan Wangon, itu apa ada sesuatu yang di luar tidak ada misalnya? Monggo Mas Krisna. Matur nuwun Eyang Jati. Saya menangkap dari beberapa sesepuh-sesepuh yang sudah menyatakan pendapatnya juga, dan juga dari pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara tadi, ada dua pertanyaan yang menarik. Yang pertama masalah relevansi, yang kedua masalah apa yang kita dapatkan ketika kita membangkitkan Singosari. Itu pertanyaannya menggelitik sebenarnya. Kalau kita membangkitkan Singosari dapat apa sebenarnya? Kita berjuang sejauh ini, nanti pontang-panting sampai jadi acara besar. Ini nanti jadi apa? Kita dapat apa? Bangsa ini dapat apa? Kalau saya mengatakan dari sesepuh-sesepuh tadi, kita dapat martabat. Dan kita mendapatkan peradaban yang layak untuk bangsa Indonesia. Saat ini kita dikaburkan oleh kemenangan yang masih maya atau semu, atau kemenangan yang bersifat pseudo. Kemenangan kita di luar digembor-gemborkan, ya anak-anak kita sudah bisa meraih medali emas, ya Indonesia sekarang sudah jadi negara keberapa yang sukses, ya Indonesia negara keberapa yang sudah bisa mengatasi masalah-masalahnya, Indonesia sebagai negara yang terkaya memiliki hasil bumi yang melimpah. Tapi apa? Itu hanya kemenangan-kemenangan yang bukan sebenarnya. Dikala negara kita saat ini tidak memiliki wibawa, dan negara kita tidak memiliki martabat yang selayaknya bangsa. Kita lihat bangsa-bangsa banyak yang besar karena mereka mengedepankan dan menghidupkan budayanya. Bagaimana India yang sudah terkenal dengan Bollywood beberapa pekan yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, mereka menggunakan film-film yang sangat-sangat modern dengan menampilkan mobil, dengan memamerkan artis-artis yang cantik dengan menggunakan pakaian-pakaian seksi. Saat ini mereka kembali lagi pada budayanya. Mereka menggunakan mahakarya film baru, Mahabharata, Mahadewa, yang menampilkan kereta kuda, kebesaran bangsa mereka. Dan ternyata apa yang membedakan? Ada nilai-nilai luhur di film tersebut. Ada nilai-nilai luhur yang dapat membangun bangsa mereka di dalam budaya dan sejarahnya. Itulah yang belum kita miliki saat ini.
Bukan nanti kita mau membangun kerajaan, kita harus naik dokar lagi, kita harus naik kuda lagi, atau kita naik gajah lagi. Tetapi ada nilai-nilai luhur ini yang sangat tersembunyi rapi. Dan konsep-konsep kebangsaan yang besar yang digali oleh Bung Karno, kebangkitan Nusantara ketiga, beliau mengatakan bukan kebangkitan Mojopahit, kebangkitan Nusantara. Itu sebenarnya titik awalnya adalah Singosari. Karena konsep Mojopahit adalah Singosari, dan Singosari sendiri adalah penyempurna konsep dari beliaunya Bre Airlangga yang pada waktu itu belum tuntas. Dan ini titik awal kembali pada masa-masa kejayaan negeri Sailendra. Iya, terima kasih. Wah, bukan main. Jadi kalau begitu benarlah sebenarnya apa yang dikatakan oleh para leluhur, yang artinya begandring. Empu Gandring itu adalah seorang guru ya, yang memberi pelajaran, yang menggembleng kepada calon-calon Hanggabaya dan calon-calon aparat pemerintahan yang suatu saat harus menampuk atau memegang pemerintahan senusantara dan sukses besar. Nah, oleh karena itu mari kita ikuti terus, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih.